Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku di Natasha Official TV. Yes. Jadi hari ini aku mau vlog lagi karena hari ini bakal full kegiatan. Nah, dimana hari ini alhamdulillahirobbilalamin aku bisa silaturahmi lagi sama keluarga dari almarhumah sahabat aku zaman sekolah SMA gitu. Sebenarnya sih pikiran kalian juga sama seperti pikiran aku ya, ketika kalian punya sahabat atau ya cuman sekedar temen lah gitu, ketika dia ada ya kita bakal sering main, tapi ketika dia nggak ada kita bakalan jarang main gak sih, karena dia udah nggak ada, entah dia punya kehidupan sendiri atau tidak, dia kehidupan sama sang pencipta gitu. Terus tapi alhamdulillahirobbilalamin Allah tuh baik banget. Dia tuh punya adik-adik, punya kakak yang masya Allah, punya mama, bapaknya itu baik gitu. Tapi setelah almarhumah teman aku itu berpulang, tidak lama bapaknya itu juga menyusul berpulang ke rahmatullah. Kita doanya guys, al-fatihahnya untuk saudari kita Mitah dan juga bapaknya. Lupa deh aku nama bapaknya siapa, tapi aku biasanya cuma manggil bapaknya Mitah gitu. Terus ya aku inget banget dulu memang apa ya, beliau itu udah sakit lama yang aku dengar, bahkan dari zaman sekolah pun suka sakit-sakitan gitu. Katanya sih dia udah sakitnya itu sebelum kami kenal, emang udah sakit, cuman aku nggak tahu sakitnya itu apa, sampai akhirnya kami lulus masih kontekan juga gitu, sering ke rumahnya dulu, bahkan dia sakit seminggu sekali aku sering kesana, bahkan seminggu 2 kali untuk sekedar jenguk dan nengok. Ya alhamdulillah aku bisa diterima sama keluarganya dengan baik. Terus ingat banget pas sudah beliau udah lama meninggal, jarang kan tuh ke rumahnya, ya gak enak juga mau sering-sering gitu. Sampai akhirnya pas lebaran tahun berapa ya, 2 tahun lalu apa ya, nah ini ke rumahnya mau silaturahmi sama keluarganya. Itu aku dibikin kaget banget guys. Kenapa aku dibikin kaget? Karena pas aku mampir, semua keluarganya tuh kan kenal aku semua, gara-gara setiap ada acara waktu beliau masih ada atau apa gitu, aku tuh selalu diundang dan aku datang gitu. Pada nangis guys, pecah banget, apalagi adanya ketika ngeliat aku tuh nangis parah gitu, karena ingat almarhumah kakaknya yang sudah berpulang, dan aku adalah satu-satunya atau salah satu, mungkin teman-teman yang lain juga, cuman ya aku nggak tahu kapan mainnya, nggak ketemu aja sama aku ketika beliau sakit dan aku suka jenguk gitu. Mereka nangis, itu hampir sekeluarga, bukan cuma adanya nangis karena nginget keluarga mereka yang udah berpulang. Aku sampai kayak wow gitu, ternyata effort kita sebagai teman, sahabat yang selalu ada di saat senang, susah maupun sakit, itu ternyata berdampak besar bagi banyak orang ya guys. Jadi menurut aku bisa diambil pelajaran dan hikmahnya di sini, bahwa jika kalian punya saudara, teman, sahabat atau apapun lah, selalu ada berdampingan sama kalian ya, kecuali kalau menurut kalian emang saudari awal udah gak baik atau gimana ya, kalian boleh tidak memutus silaturahmi sih, cuman kayak bertindak sewajarnya, sepantasnya, dan mungkin bisa memberikan jarak karena demi kesehatan mental kalian dan psikis kalian, itu sih. Ya udah, mungkin itu sedikit ceritanya. Jadi hari ini tuh aku mau bukber sama mereka.
Aku juga kaget sih sebenarnya 2 hari lalu atau 3 hari lalu tiba-tiba adiknya almarhum teman aku tuh ngechat gitu kan nanti ke rumah ya lebaran gitu. Terus ya udahlah dari sana chat udah lama gak komunikasi juga karena mereka kan sekeluarga, mamanya, adiknya, kakaknya itu sekarang udah pada sibuk kerja, apalagi ini mau dekat lebaran kan guys. Jadi ya jarang banget intens saya ketemu gitu. Bahkan aku juga deket sama tetangga-tetangganya, jadi sosial media aku tuh pernah di komen gitu loh, kayak kapan nih kesini gitu. Jadi aku kayak ya kan, insya Allah doain gitu. Nggak lama adanya ngubungin aku deh dan nyuruh aku lebaran ke sana. Terus ya udah kita akhirnya atur waktu, mumpung masih ada seminggu lagi sebelum lebaran, jadi kami mau bukber. Kebetulan kemarin juga aku yang nyuruh buat mereka atur waktu sih kapan, dan alhamdulillah mereka bisanya di tanggal 3, tapi nggak tahu nanti siapa aja yang bakal ikut bukber. Tapi semalam aku juga udah ngajak temen SMA yang emang deket juga sama almarhumah, sahabat kita juga, satu teman sekolah, nanti bakal ikut bukber. Tapi kayaknya dia nyusul deh, karena hari ini juga dia jadwalnya ada buka bersama sama kakak iparnya. Jadi ya begitulah ceritanya. Sorry ya, ini juga agak gelap nih keadaan di kamar, aku baru bangun. Jadi dan ini adalah muka asli aku. Jadi kalau kalian bilang beda banget ya sama yang kayak biasanya bla bla, ya iyalah, kan the power of make up. Dan ada juga yang suka julid kalau aku pakai makeup. Aku sih ya udahlah ya gitu, maksud aku tuh masing-masing aja. Lagian aku makeup juga bukan aku mau yang gimana, tapi emang pada dasarnya hobi aja sih gitu. Tapi nggak usah pakai ngehujat, maksudnya ntar gak dapet jodohnya, menor banget kayak ibu-ibu nih. Padahal itu menurut aku udah setipis mungkin. Kalau menor itu kalau misalnya tuh aku make up, tapi make upnya pakai MUA yang jelas-jelas anti badai, anti longsor nggak sih? Itu loh make up aku tuh make up yang biasa, itu juga under 50.000, yang dimana itu make up bisa longsor gitu. Cuman ya tinggal gimana pengaplikasiannya aja sih gitu. Jadi ini kan hari baik, bulan baik, bahkan kita mau lebaran. Mohon maaf lahir dan batin, minal aizin. Maaf atas perilaku dan perkataan aku yang mungkin kurang berkenan buat kalian, tapi saling mengerti aja lah ya satu sama lain. Dan kalaupun kalian bertanya-tanya kapan sih nikah, aku juga nggak tahu aku kapan nikah. Tapi aku alhamdulillah lagi belajar untuk menjadi seseorang yang jauh lebih baik. Aku tidak mau lagi mengenal pacaran, bukan tidak mau sih, maksudnya tuh pacaran tapi pacaran yang ta'aruf gitu. Tapi entah sama siapanya itu, entah. Sebenarnya ada sih yang kena di hati aku, cuman ya udahlah ya, aku tuh masih denial, nggak mungkin gitu ya Kak. Meskipun aku percaya bahwa ketika Allah sudah berkun fayakun, apalagi kita fokus, kita juga insya Allah berdoa terus, kebaikan aku dan kebaikan orang itu ya nggak akan ada yang tahu kan. Allah nanti akan bertindak seperti apa dan menggerakkan hatinya gimana. Jadi doain aja yang banyak, semoga doa kalian bisa sampai ke langit Allah dan aku bisa segera untuk melangsungkan pernikahan. Siapa sih wanita yang tidak ingin menikah dan tidak ingin mempunyai anak, bahkan bahagia? Siapa? Aku pun juga ingin sama seperti kalian. Oke, yaudah, aku minta kalian subscribe channel ini, like, comment, dan share, pokoknya biar aku semangat konten. Dan ini aku mau lanjut ke bawah, aku mau bikin kacang bawang buat lebaran, karena orang rumah aku udah request buat aku yang bikin, karena selama ini kan aku jualan kacang nih. Aku pikir tadinya mama mau bikin sendiri, ternyata malah nyuruh aku, karena katanya kacang aku enak sih. Karena biasanya aku kalau nitip ke adik aku pun kacang bawangnya malah dibeliin sama orang rumah. Gimana dong, aku disuruh buat lagi, karena katanya emang enak banget, dan mereka itu kan kebetulan memang suka nyemil gitu kan. Jadi ya
Oke lah, kita terima tantangan ini. Cus, sebelum waktunya kita nanti bakal berbuka sore ini, kita bakal ngumpul bareng. Much later. Hai, welcome back. Kembali lagi sama aku, dan aku udah di lantai 1, dan di sini aku udah siapin bahan buat masak kacang bawang. Nah, di sini bahan-bahannya udah lengkap ya, udah aku siapin. Sebenarnya nggak lengkap banget karena kalau biasa yang buat aku jualan itu aku ada nyiapin satu bahan lagi, itu santan. Tapi hari ini aku mau bikin yang simple aja buat lebaran. Sebenarnya sudah sama-sama enak sih mau pakai santan atau enggak, cuman ya begitulah, kita cari yang simple aja hari ini guys, karena hari ini padat banget. Belum lagi aku mau persiapan sore nanti bukber gitu. Nah, jadi sini aku udah siapin 1 kilo bawang kupas. Nah, kalau bisa misalnya kalian mau pakai santan boleh. Kalau udah 1 kilo kayak gini berarti pakai santannya 2. Tapi kalau setengah kilo hanya pakai 1. Di sini ada garam, ada bawang putih cincang, ada bawang putih iris, sama masako rasa ayam, dan ya di sini aku udah siapin air yang akan kita masak di sini kacangnya. Kenapa aku nggak pakai kompor? Karena menurut aku kalau pakai kompor itu ribet ya, kita harus berdiri dan nunggu meskipun cepet masaknya. Tapi kalau kita di sini kita bisa duduk, kita bisa santai, bisa tungguin, dan hasilnya juga pastinya pas dan enak ya guys. Nah, jadi mau kalian pakai rice cooker kayak aku boleh, mau pakai kompor juga boleh. Nah, di sini aku udah bahan-bahannya ini aku udah siapin air, kemungkinan ini 500 ml air atau ya secukupnya lah ya, standar kalian punya kacang ini seberapa banyak. Jadi nggak usah terlalu banyak, nggak usah juga terlalu sedikit. Kemudian ada garam nanti secukupnya. Terus ada bawang putih cincang. Kalau ini bawang putih irisnya nanti buat biar di kacangnya itu ada tekstur kacang gorengnya gitu, bawang gorengnya. Aduh, sorry belibet guys. Di sini ada masako. Nah, kalau kalian mau pakai gula sedikit juga boleh, tapi kalau enggak juga nggak masalah. Oke, kita lanjut ke masaknya. A few moments later. Nah, ini aku udah proses manasin ya, udah aku klik. Dan ini tuh kita lagi panasin air dulu sebelum bahan-bahan yang ini nanti akan masuk. Nah guys, ini belum mendidih banget sih, cuman di sini udah beruap. Ini siap kita mau masukkan kacangnya. Jangan lupa kacangnya udah harus dicuci bersih ya guys. Nggak apa-apa belum mendidih, nggak masalah, nanti kan itu bakal didihin juga. Ini aku masukin kacangnya dulu ya guys. Nah, ini aku udah masukin kacangnya. Aku berubah pikiran ya guys, jadi aku bakal nambahin gula, tapi ini nggak semuanya, gulanya secukupnya aja buat sebagai biar ada asinnya, ada gurihnya, ada manisnya sedikit lah gitu. Oke, aku bakal masukin semua bahan ini, lihat ya. Nah, ini udah aku masukin bawang putih cincangnya, terus bawang putih irisnya. Kenapa aku masukin bawang putih irisnya duluan? Karena nanti biar dia nyatu dulu, terus aroma bawangnya tuh keluar juga meskipun sudah ada bawang putih cincangnya. It's okay. Terus gulanya juga udah masuk, tinggal aku masukin masako plus garamnya. Nah, masakonya aku pakai 1 dulu ya guys. Nanti masako yang kedua ini buat taburan aja sih, tapi secukupnya aja, nggak usah semuanya. Kita mau masukin garam sama masako. Nah, ini semua bahannya udah masuk ya guys, tinggal kita ambil sendok atau apa, ini kita aduk dia biar merata aja sih. Terus nanti kita tutup, kita diamin sampai dia mendidih, baru nanti kita tunggu setengah jam sampai 1 jam baru siap kita goreng. Nih, kita aduk ya guys sampai dia ke bawah. Nah, ini aja aromanya udah kerasa banget guys. Oke, kita bakal tunggu sampai dia mendidih. Ntar kita diemin. Habis dia mendidih nanti kita matiin, terus kita diemin, kita tutup setengah jam sampai 1 jam baru siap digoreng. Sorry ya guys, ini berantakan karena emang lagi beres, and then aku lagi bikin kacangnya udah digoreng dong. Mau lihat nih,
Oh nih, tuh lagi proses menggorengnya guys. Tuh wanginya udah kecium, dan ini kita akan tutup, kita tunggu dia sampai warnanya sedikit berubah, baru nanti kita aduk-aduk lagi. Tara, ini dia hasilnya. Halo, masya Allah, aku udah sampai, tapi udah dari tadi sih, dan aku udah selesai makan. Aku lupa nge-vlog tuh, aku udah selesai makan. Dan kita minta Puput. Puput, Iya ini bawang. kangen aku nggak, Put? Enggak. Astagfirullah, kurus banget dia guys sekarang. Udah punya calon belum? Masya Allah. Tanya balik dong. Halo Rahma, Yuli. Ya Allah, seksi banget Yuli. Nah, dan di sini ada Tante Kacita sama si seksi ulala sayang. Bubut ada Kak minumnya. Kita lagi nge-grill buka puasa bareng tadi guys. Itu ada Selamat buka puasa. pakai ini enak Kak. Hai, aku udah balik ke rumah. Tadi aku pulang parkir motor, terus papa aku nyuruh aku beli mie, dan ya aku tadi masakin dia dulu. Terus udah deh, kita udah di kamar, dan kayak sekarang udah buka hijab, masya Allah. Oke. Thank you yang udah nonton, dan pas subscribe, like sebanyak-banyaknya, komen di bawah nih, kasih aku ide kita mau bikin apa lagi, kasih kritik saran yang membangun pastinya. Bantu share channel ini biar orang tua kamu, kakek kamu, nenek kamu, adik kamu, ponakan kamu, dan semuanya tahu channel ini. Dan insya Allah semoga channel ini bisa menghibur kalian. Ambil positifnya dan negatifnya dibuang jauh-jauh, hampas. Oke? And see you the next video. Bye bye. Love you.